bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk cinta kasih-Mu, juga mampu untuk memahaminya dan mampu memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah Bapa, nama Tuhan yang dimuliakan, dan biarlah juga banyak orang boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan 1 Korintus 15 ayat 10, Mazmur 100. Kemudian diikuti 1 Korintus 15 ayat yang ke-10.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, letih setelah menyempatkan diri nonton bola. Nonton bola itu ternyata capek juga ya, bikin orang banyak ngantuk. Saudara, ya saya jam 12 malam setelah habis bola tidur, lalu ditelepon, disuruh ke rumah sakit. Orang dari seberang sana bilang, cepat segera terus ke rumah sakit, ada yang bunuh diri. Akhirnya saya buru-buru ganti pakaian lalu ke rumah sakit. Dan benar, saudara, ada remaja yang perempuan yang mau bunuh diri tapi gagal. Akhirnya saya datang ke sana. Lalu ketika saya mau masuk, dia sudah sadar. Saya masuk bersama-sama dengan orang tuanya. Lalu si anak bilang kepada susternya supaya orang tuanya suruh keluar. Dia nggak ngomong langsung ke orang tuanya, tapi dia minta supaya orang tuanya keluar. Jadi orang tuanya keluar, saya hanya pakai kedipan mata lalu keluar aja. Dia keluar, orang tuanya. Ya saya ngobrol, saya liatin dia dalam keadaan lemah, dia nangis luar biasa. Lalu ketika dia nangisnya udah cukup lama, saya tanya, kenapa kamu kok mau pakai minum obat kebanyakan gitu? Jadi minum pilnya banyak. Kenapa? Ada apa? Dia nangis, terus nungguin orang nangis. Penderitaan juga ternyata. Dia nangis terus berserah. Lalu udah kira-kira setengah jam, terus dia bilang, Pak Pati, ayah dan ibu saya membenci saya. Saya dengarkan dia ngomong, pokoknya mereka selalu pergi, gak peduli dengan saya dan sebagainya. Udahlah, lu kesah panjang. Lalu saya katakan kepada si perempuan ini, enggak kok. Saya tadi datang, udah di depan, ayah dan ibumu nangis merong-rong karena mereka lihat kamu bunuh diri, karena mereka itu sangat mencintai kamu. Oleh karena itu mereka nangis. Kalau mereka gak mencintai kamu, kamu masuk itu sampai membunuh diri, mereka ketawa-ketawa aja. Ayah dan ibuku tidak mencintai itu. Saya agak bingung sebetulnya gimana meyakinkan ini anak ya. Tapi kemudian saudara, saya sambil ngomong gini, dalam hati saya berdoa, ya Tuhan, saya mesti ngomong apa nih? Kalau kayak gini, ini anak kayaknya keras. Tuhan Yesus itu kan mencintaimu. Dia bahkan rela mati, rela menderita, supaya kamu memperoleh kehidupan. Panjang di situ sudah. Dan dia makin nangis. Tapi setelah nangis, ini kalau orang nangis bisa dibedain ya. Ini nangis sedih atau nangis terharu.
Jadi saudara kalau lihat orang nangis, jangan bilang buru-buru udah berhenti, jangan nangis. Belum tentu dia lagi nangis sedih. Siapa tuh lagi nangis gembira. Jadi begitu dia nangis lagi, saya sangka Tuhan Yesus masih mencintai saya. Saya bilang, betul, Yesus mencintai. Terus akhirnya dia setelah menangis sebentar, dia lihatin saya, dia pegang tangan saya. Lalu dia bilang pada saya, Pak Pati, sekarang pulang aja nggak apa-apa, mencintai saya. Saudara, ini hal yang baru beberapa hari yang lalu yang terjadi yang saya alami, saudara. Ada banyak alasan untuk bersyukur, mulai dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal besar. Hari ini kita bersyukur karena Penatua Immanuel Budi Dharma akan ditabiskan menjadi pendeta. Lalu Penatua Immanuel sendiri bersyukur karena akan jadi pendeta. DKI Lasem bersyukur karena akan punya pendeta. Lalu Klasis Semarang Timur bersyukur tambahan satu pendeta lagi. Kita semua bersyukur, saudara. Ada banyak hal yang membuat kita bisa bersyukur, baik soal kecil maupun soal besar. Tapi secara teologis, saudara, yang paling kita syukuri adalah bahwa seringkali satu kesadaran bahwa Tuhan itu mencintai kita, bahwa Tuhan itu mencintai saudara dan saya, bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah krisis apapun yang kita hadapi dalam hidup, Tuhan mencintai saudara dan saya. Jadi seperti sekarang ini, saudara, ketika dia dikatakan Tuhan mencintaimu, ya yang tadinya merasa sebagai nobody, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, oleh karena itu untuk apa aku hidup? Begitu dia diingatkan bahwa Tuhan Yesus mencintaimu, dia merasa menjadi somebody. Aku ada dan aku dicintai oleh Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur karena Tuhan mencintai kita, mengasihi kita di tengah-tengah situasi dan pergumulan dan persoalan apapun. Soal ini sudah digumuli jauh, terutama juga oleh Agustinus, oleh Luther. Mereka bergumul apakah betul Tuhan itu mencintaiku. Lalu Luther terutama saudara mensyukuri cinta Allah melalui teologianya sola fide dan sola gratia. Artinya apapun aku, bagaimanapun aku, apapun situasiku, Tuhan mencintai. Ini yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus merasakan saudara betapa dia dicintai oleh Tuhan apa adanya. Ini yang membuat Luther bisa mengatakan sola fide, sola gratia. Hanya oleh anugerah dari Tuhan yang mencintainya dan Tuhan yang mencintai semua orang. Saudara, cinta Allah, cinta Tuhan adalah cinta yang merangkul, yang menerima kita, bukan saja saat kita tidak layak, tetapi juga saat kita tidak berdaya, saat kita menghadapi persoalan-persoalan. Tuhan mencintai saudara dan saya. Kita harus bisa mengikuti teladannya.
Saudara, sebetulnya ada semacam, sebagai orang Kristen kita mesti tahu, sebetulnya ada pergeseran spiritualitas ya. Kalau dulu orang yang suci, orang yang saleh, itu orang yang doyan bertapa, masuk ke goa, masuk ke padang pasir, lalu diam di sana, lalu bertapa, kerjanya cuma doa dulu. Itu dianggap orang yang suci. Karena banyak doa, dia mengisolasi diri, dia orang suci. Lalu kemudian saudara, sampai pada masa, terutama di pemuncak ketika tahun 1920, lahirnya kelompok fundamentalisme di Amerika Serikat, itu orang suci adalah orang yang bisa memisahkan diri dari orang lain. Itu orang yang saleh, orang suci, atau gereja yang saleh atau gereja yang suci adalah gereja yang bisa memisahkan diri dari yang lain. Kalau artinya dia melihat yang lain itu yang berbeda dalam konteks polarisasi. Aku anak Allah, yang lain pasti anak setan. Aku terang, situ pasti gelap. Aku orang baik, situ pasti orang jahat. Itu orang suci. Itu selalu melihat yang lain dalam konteks polarisasi. Nah sekarang saudara, orang yang suci, yang saleh, gereja yang suci, yang saleh adalah gereja yang bukan duduk diam berdoa saja di dalam mengasingkan diri seperti pola yang pertama. Bukan gereja yang kemudian melihat mereka yang berbeda dalam konteks polarisasi. Oke, kita anak Tuhan, berarti situ anak setan, atau anak iblis, kita anak terang, situ anak kegelapan dan sebagainya. Tapi gereja sekarang yang saleh, yang baik, yang jadi berkat adalah gereja yang menceburkan diri secara total dalam kehidupan umat manusia dan dunia ini, dan dengan cinta Allah yang dia miliki mampu merangkul siapapun yang berbeda, lalu melihat mereka yang berbeda siapapun, apapun agamanya, apapun gerejanya, apapun etniknya, apapun status sosialnya, sebagai saudara. Saudara, cinta Allah ini yang nampak pertama dalam cerita ketika anak bungsu itu setelah terima uang, lalu kemudian dia terima warisan, dia pergi, lalu kemudian setelah pergi uangnya sudah habis. Setelah uangnya habis, apa yang dilakukan? Dia bekerja di satu tempat, lalu di sana dia bekerja, udah nggak ada makanan, akhirnya dia makan makanan babi. Iya betul ya, saudara, dia makan makanan babi. Lalu dalam kondisi yang seperti itu saudara, dia akhirnya berpikir, kalau gitu aku harus pulang kembali kepada bapakku, dan aku akan mengatakan kepada bapakku, aku tidak akan menjadi anak, aku cukup menjadi upahan saja dari bapakku. Anak yang tadinya dianggap sudah mati, sudah murtad, sudah hilang, kayaknya hancur. Cinta Allah lebih besar daripada dosa si anak bungsu atau dosa kita semua. Saudara, yang saya ingin katakan adalah ini: diterima oleh Tuhan, aku dicintai oleh Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi apapun, pergumulan apapun, aku nggak sendirian. Tuhan bersamaku, Tuhan pasti menolongku. Ini yang menyebabkan di tengah-tengah situasi apapun, firman Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama kepada penatua Immanuel Budi Dharma. Menjadi pendeta adalah menjadi rekan sekerja Tuhan. Hal pertama yang harus Anda hayati adalah cobalah menghayati cinta Allah yang merangkul Anda secara pribadi, merangkul Anda dan kita semua di tengah-tengah kerapuhan kita, merangkul kita semua di tengah-tengah keterbatasan kita, merangkul kita semua di tengah-tengah kekurangan kita. Lalu di tengah-tengah kerapuhan, kekurangan dan keterbatasan itu,
Allah menunjuk Anda dan memanggil Anda sebagai salah seorang hamba-Nya. Cinta Allah itu yang juga mestinya mendorong Anda untuk merangkul setiap anggota jemaat, bahkan merangkul siapapun. Cinta seperti ini adalah cinta yang menyembuhkan. Cinta seperti ini adalah cinta yang memberikan kekuatan. Dan cinta seperti ini adalah cinta yang memberikan ucapan syukur dalam pelayanan dan di dalam seluruh kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Amin.
Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Agar terwujud kesan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan penabisan pendeta. Para pendeta dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen-sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Mereka menjadi gembala dan pengajar, berbagi suka dan duka jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan,
bahwa Engkau telah mempersiapkan Penatua Immanuel Budi Dharma untuk pada hari ini akan ditabiskan menjadi seorang pendeta. Tuhan, kami semua bersyukur kepadamu, dan kami tahu ia sangat bersyukur kepadamu, dan kami juga tahu ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami yang unik, kami memiliki syukur-syukur kami yang kami panjatkan kepadamu Bapa. Dan itu membuat kami semakin mengenal Engkau, bukan saja juru selamat rohani kami, tapi Engkau bahkan juru selamat dalam seluruh kehidupan kami seutuhnya. Tuhan, tolong kami Bapa sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami mampu menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk mendatangkan damai sejahtera dan kesukaan besar bagi setiap orang, sehingga semua orang juga boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung Saudara Immanuel Budi Dharma untuk ditabiskan sebagai pendeta GKI dengan basis di GKI Lasem? Ya, kami siap mendukung. Kudus, kudus, kuduslah. Saudara Penatua Immanuel Budi Dharma, silakan berdiri. Saudara Immanuel Budi Dharma, apakah saudara telah menggumuli pemanggilan terhadap saudara ke dalam jabatan pendeta? Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pendeta? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan oleh karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Ya, dengan senang hati. Apakah saudara berjanji akan berupaya sekuat tenaga dan dengan segenap waktu, segenap hati dan akal budi untuk memenuhi dengan setia, rajin, benar, serta bersukacita semua tugas panggilan pelayanan Kristus, yaitu untuk memberitakan firman Allah dengan benar, melayani sakramen-sakramen dengan kudus, menjaga jemaat dalam kebenaran, serta mengembalakan dan merawat jemaat Tuhan dengan setia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasik, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan kesan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Ya, dengan senang hati. Syukur
kami padamu. Saudara Immanuel Budi Dharma, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus yang lembut bagai merpati, membara bagai api, agar saudara cerdik dan tulus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah, jemaat Tuhan yang telah ditebus, dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah, memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayani firman dan sakramen penggembalaan kudus. Amin. Silakan duduk. Pendeta Immanuel Budi Dharma, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis Sinode Wilayah dan Sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa kesetiaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus. Jadi pemimpin yang melayani agar nama Tuhan terpelihara dalam iman pengharapan dan kasih. rekan hamba Kristus yang terkasih Pendeta Immanuel Budi Dharma. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara hidup dan perhatikanlah kawanan domba Allah yang diserahkan ke dalam tanggung jawab saudara oleh Roh Kudus. Kasihilah dan nyatakanlah bela rasa Kristus. Berilah makan dombanya, balutlah yang terluka, hiburkan, kuatkan, dan rawatlah umatnya. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam iman, dalam kekudusan. Rajinlah mendalami firman Allah, berdoa dan belajar, berkhotbah dan mengajar. Kita hidup bahu-membahu dalam gereja Kristen Indonesia yang percaya bahwa pekerjaan dan pelayanan mesti dilakukan dalam ketertiban ilahi dan insani. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada saudara. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya akan diri saudara dan semua orang yang mendengar saudara. Jagalah apa yang telah dipercayakan kepada saudara. Maka apabila Gembala Agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Berdasarkan kewenangan gerejawi atas tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan firman Allah dan pelayanan sakramen-sakramen, maka terimalah Alkitab ini dan camkanlah firman Allah yang berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Terimalah bejana baptisan ini dan camkanlah firman Allah yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah perangkat perjamuan kudus ini dan camkanlah bahwa Kristus sendiri berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ia memerintahkan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan memerintahkan perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang.
Seserah saya mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Piagam Penapisan Pendeta nomor 78 garis miring BPS DKI garis miring NBP garis miring 6 garis miring 2010. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Penatua Immanuel Budi Dharma telah ditapiskan menjadi pendeta dengan basis di Gereja Kristen Indonesia Lasem dalam kebaktian penapisan pendeta pada hari dan tanggal Rabu 30 Juni 2010 pukul 16.30 bertempat Gereja Kristen Indonesia Lasem, Jalan Raya 50 Lasem, Rembang, dilayani oleh Pendeta Albertus Pati. Jakarta 30 Juni 2010, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, tertanda tangan Pendeta Dr. Robert Setio Ketua Umum dan Pendeta Dr. Lazarus Purwanto Sekretaris Umum. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk saat ini, untuk kebaktian penapisan yang Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah berkati, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Juga kekuatan dan kerjasama yang diberikan Tuhan pada panitia, juga aktivis, Tuhan sudah menolong kami semua untuk dapat mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan sebagai pendeta. Hamba-Mu ini biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan bersama dengan keluarga dan bersama juga majelis jemaat, juga badan-badan pelayanan yang ada di GKI Lasem, dan juga bahkan aktivis dan simpatisan yang telah juga mendukung kami. Biarlah kerjasama boleh terjadi di dalam kami bersekutu, di dalam kami bersaksi, di dalam kami melayani. Tolonglah kami ya Bapa, supaya gereja Tuhan GKI Lasem ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan di dalam segala tindakan dan apa yang dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, tamu undangan yang sudah Tuhan hantarkan ke tempat ini. Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan dan keselamatan perlindungan dari Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga boleh sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai juga kalau pada saat nanti ataupun besok pagi para tamu undangan dan pendeta akan kembali ke tempat pelayanan masing-masing berada. Tuhan yang tak menyertai di dalam kehidupan mereka juga. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk memohon berkat-Mu untuk pemerintah kami,
pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah keadaan bangsa Indonesia ini boleh dari hari ke hari boleh semakin baik. Dan Tuhan yang juga secara khusus kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Rembang. Tuhan yang biarlah menyertai, memberkati, memberikan kebijaksanaan, dan biarlah mereka boleh memberikan keadilan kepada seluruh rakyat dan mengusahakan kesejahteraan juga bagi seluruh masyarakat di sekitar kota Rembang. Kami serahkan Tuhan akan seluruh doa kami, dan juga kami ingin berdoa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Akan nama-Mu. Kami mohon ampun bila di dalam mempersembahkan banyak dosa dan kekurangan.